Bismillah, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa bank ribawi bukanlah tempat kerja idamanmu. Ketahuilah berapa banyak saudara kita yang sudah terjerumus masuk ke dalamnya. Ribuan orang sangat ingin untuk keluar, namun ujian sangat berat. Cicilan, angsuran rumah, mobil, gaji yang sudah besar, biaya sekolah anak di sekolah internasional, gaya hidup, dan hal lainnya menjadi faktor sulitnya hijrah akibat kejahilan dan keawaman di masa lalu. Berikut merupakan dosa dan siksa riba berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, berdirinya seperti orang yang kemasukan syaiton. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276 yang artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang yang kemasukan syaiton, lantaran tekanan penyakit gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 276. Yang kedua, Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Tetapi jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Yang ketiga, terpapar api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Yang keempat, memakan harta orang dengan jalan batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 yang artinya, maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. Dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Yang kelima, riba tidak menambah harta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian, itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Yang keenam, riba dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Dari Abdullah bin Hanzalah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 1 dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba, dosanya lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Yang ketujuh, dosa riba sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya sendiri. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riba itu mempunyai 73 pintu tingkatan. Yang paling rendah dosanya sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Yang kedelapan, para pihak yang terkait sama-sama menanggung dosa. Begitu juga dengan karyawan. Dari Jabir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan 2 orang saksinya. Kemudian beliau bersabda, mereka itu semuanya sama. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan,
Yang menerima dan yang memberi riba sama-sama dilaknat. Dari Aun bin Abi Juhaifah, bahwasanya ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam atau mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah, mengapa beliau melakukannya? Ayahku menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan pembuat tato dan yang minta ditato, menerima dan memberi riba, serta beliau melaknat para pembuat gambar. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, dilempari mulutnya dengan batu. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam tadi aku bermimpi, telah datang dua orang dan membawaku ke tanah suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai darah, di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki. Di pinggir sungai tersebut, berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya. Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksa kembali ke tempat asal. Aku bertanya, siapa itu? Aku diberitahu bahwa laki-laki yang di tengah sungai itu ialah orang yang memakan riba." Hadis riwayat Bukhari. Ya Rob, ampunilah kami, ampunilah mereka. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mudahkan hijrah kita dan dimudahkan bagi kita dalam menghadapi ujian demi ujian kehidupan. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.